Selamat berjumpa kembali dalam Minute Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 25 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pribadi yang Berguna. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Sekalipun aku dapat berbicara dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami sebagai orang percaya menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang memberkati, pribadi yang menjadi inspirasi kebaikan untuk kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat sejalan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang pribadi yang berguna, ini adalah pendidikan moral yang berlaku di seluruh manusia di jagat raya ini. Kita tahu dengan jelas semenjak kita terlahir ke dalam dunia, tentu orang tua kita berharap kita menjadi orang yang berguna, yang berbudi, yang kemudian membawa manfaat buat banyak orang, bahkan untuk negara, bahkan untuk dunia. Itu harapan dan mimpi setiap orang tua yang melahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anak. Tentu sifat daripada kebaikan ini adalah bersumber daripada Allah sendiri. Sewaktu Allah menciptakan manusia di dalam dirinya, sekalipun dia sudah jatuh dalam dosa, dia ada hati nurani. Dia akan berjuang bagaimana hidup itu membawa kebaikan, bukan membawa katakanlah keburukan. Membawa kemudian berkat, bukan membawa kepada sebuah kehidupan yang merugikan orang lain. Kita tahu dengan jelas, kita sudah membaca belajar firman Tuhan dari 1 Korintus. Pasal 1 ayat 12, kita melihat bagaimana setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu diberikan karunia, setiap orang diberikan kelebihan, setiap orang punya posisi dan keberadaan satu dengan yang lain yang berbeda-beda. Tatkala seluruh potensi yang ada itu, kemudian hanya untuk menjadi pribadi yang menyombongkan diri, kemudian meninggikan diri, lalu berdiri di atas punggung orang lain, kemudian sambil menepuk dada, tapi kemudian sambil menginjak kaki orang lain, maka itulah sebuah kehidupan yang sesungguhnya itu memilukan hati Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita tahu dengan jelas 1 Korintus 13 adalah satu pasal yang sangat luar biasa. Dengan sangat gamblang membicarakan tentang kasih. Ayat pertama sampai ketiga, baru waktu kita lihat kembali. Sekalipun aku dapat berbicara dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita akan melihat orang yang berbuat baik, orang yang memberkati orang lain, orang yang punya kelebihan dan segala macam, tidak serta-merta didorong oleh kasih. Kita tahu dengan jelas banyak perbuatan baik di media sosial yang kemudian divideokan, diupload. Setelah teliti, mungkin ada sebagian yang memang tulus dan murni untuk membantu. Tetapi yang lainnya adalah demi konten, demi follower, kemudian demi penghasilan daripada YouTube. Kita bisa bekerja sama dengan YouTube untuk menghasilkan penghasilan yang baik. Dan itu sesuatu yang baik, dan itu adalah sesuatu timbal balik yang sesungguhnya saling menguntungkan. Tetapi kalau motivasi mengasihinya adalah untuk dilihat orang, adalah untuk dipuji oleh orang lain, untuk mendapatkan katakanlah sebuah penilaian diri yang semakin ditingkatkan daripada seluruh perbuatan kita, maka kita jangan lupa apa yang firman Tuhan katakan, apa yang diperbuat oleh tangan kananmu jangan dilihat oleh tangan kirimu, atau sebaliknya. Itu berarti bahwa jangan mengambil upah di atas kebaikan yang kita lakukan, jangan mencari kemuliaan di atas karunia yang kita punya, jangan merendahkan orang lain tatkala kita punya kelebihan, jangan kemudian mencerca tatkala kemudian orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, yang kita limpahi dengan bantuan-bantuan yang kita lakukan, lalu kemudian tidak memberikan respon yang seperti yang kita inginkan, lalu kita marah, lalu kita bahkan ada yang mengambil kembali, lalu meminta kembali seluruh yang kita berikan untuk ditarik kembali, maka itu tidak berdasarkan kasih. Sesuatu kasih yang firman Tuhan katakan, itu lebih hebat daripada karunia yang kita miliki, lebih hebat daripada iman.
Kalau kita kemudian bisa semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku memujikkan untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Sehingga orang yang pandai, orang yang terdidik, orang yang berkarunia, namun jikalau motifnya itu tidak baik, adalah sesungguhnya seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari dari yang maknanya kasih? Kasih itu rendah hati, kasih itu tidak menuntut balas, kasih itu tulus, kasih itu ikhlas. Apa yang sudah keluar berjalan ke depan, tidak pernah ditarik kembali, tidak pernah dihitung-hitung kembali. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Kristus tidak pernah menyesali apa yang sudah dilakukannya, bahkan menyerahkan seluruh hidupnya sampai mati di atas kayu salib. Karena mengapa? Karena Kristus mengasihi. Karena mengasihilah dia tidak pernah mengumpat orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan berkata di dalam doanya, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai matinya Kristus melakukan segala sesuatu mujizat, kebaikan, pengorbanan, dan penderitaannya. Itulah kasih yang murni. Sehingga kasih Kristus itu berlaku kepada setiap orang yang membuka hatinya tanpa peduli siapapun dia. Kita tahu dengan jelas, sewaktu Tuhan mengampuni, tidak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil. Seluruhnya diampuni secara sama. Tidak kemudian waktu orang berbuat dosa setelah diampuni, nanti kalau masuk surga, ada tingkatannya. Orang yang semakin berbuat dosa, maka di surga adalah di daerah tempat yang paling paling rendah. Kalau seandainya surga itu ada tingkatan, namun surga tidak ada tingkatan. Semua orang mendapatkan perlakuan yang sama. Mengapa demikian? Karena Allah mengasihi, karena Allah mencintai, karena Allah memperlakukan kita, baik kita sebagai anak bungsu yang banyak berbuat dosa, atau mungkin kita merasa sebagai anak sulung yang tidak menyusahkan orang tua, membantu orang tua, tetapi kita kemudian dipanggil oleh Allah untuk kemudian tidak mendiskreditkan, menyingkirkan si anak bungsu sebagai gambaran orang yang banyak berbuat dosa. Mengasihi adalah mengasihi kita yang baik-baik dalam kehidupan, juga mengasihi orang-orang berdosa yang dilakukan oleh Kristus dengan cara menyelamatkan mereka. Memang untuk memahami kasih Kristus adalah perkara yang tidak mudah. Tetapi kalau kita dipanggil oleh Allah, kasih itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang berguna. Apa yang firman Tuhan katakan? Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya bagiku. Biar kita menjadi orang yang berguna, maka persembahan yang paling pertama, kita mempersembahkan hati kita yang bersih, yang bening, yang tulus, yang jujur kepada Allah tanpa ada maksud tertentu. Maka seluruh perbuatan baik yang kita lakukan menjadi sebuah persembahan yang harum, yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau ingin memberikan persembahan perpuluhan, tapi engkau masih punya persoalan dengan saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu, berdamailah dahulu, barulah engkau datang kembali kepadaku. Itulah pentingnya hati. Pemazmur berkata, ujilah hatiku, simaklah dan perhatikanlah hidupku, biarlah hidupku tidak serong kiri dan kanan. Jadilah pribadi, menjadi pribadi yang berguna, dengan memulai mempersembahkan kejujuran, ketulusan, hati yang tanpa ada maksud dan tujuan pribadi, semata-mata semuanya buat kemuliaan Allah. Kita akan menjadi pribadi yang berguna, hati kita yang bersih, perbuatan kita yang indah, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap berdoa sesuatu Tuhan kabulkan dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi pribadi yang berguna. Amin.